Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang kedua ya. Di sini Bapak akan membahas mengenai kebutuhan. Ya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, jenis kebutuhan manusia dan alat pemenuh kebutuhan. Ya, tapi sebelum memulai ini, Bapak harapkan kamu ya setelah melakukan pembelajaran, kamu dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis kebutuhan manusia yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, kamu dapat mengklasifikasikan jenis kebutuhan manusia yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, kamu dapat mengklasifikasikan alat pemenuh kebutuhan manusia. Dan yang kelima, mempresentasikan alat pemenuh kebutuhan manusia yang ada di lingkungan sekitar. Ya, baik, kita mulai saja. Bapak akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Ya, simak baik-baik. Yang pertama ya, faktor yang mempengaruhinya. Ya, kebutuhan manusia itu kan berbeda-beda satu sama lain. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhinya. Apa saja itu? Nah, ada jenis kelamin, kemudian ada tingkat pendidikan, ada kondisi lingkungan, ada tingkat pendapatan, ada tingkat kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang keenam ada status sosial. Ya, kita bahas yang pertama. Ya, jenis kelamin. Nah, ini Bapak bisa memberikan penjelasan. Jadi, kalau jenis kelamin kan kemarin juga ada kebutuhan yang dari ya kebutuhan laki-laki, ada juga kebutuhan perempuan. Ini kebutuhannya beda-beda ya. Ini kebutuhan laki-laki misalkan tidak membutuhkan pakaian rok. Kalau wanita kan harus. Coba kalau kamu ganti ya laki-laki pakai rok, nggak panas ya. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat pendidikan. Kemarin sudah dijelaskan, misalkan dari TK ya sampai ke perguruan tinggi ini beda-beda. Misal antara kamu siswa SMP dengan SD kan beda ya. Misalkan dari pakaian, kemudian dari alat-alat perlengkapan sekolah. Kemudian yang keempat tuh kan, yang ketiga itu kondisi lingkungan ya. Kondisi lingkungan ini kemarin juga sudah dijelaskan. Misalkan kondisi lingkungan yang ada di dataran tinggi, misalkan kita ya, atau di pegunungan, atau juga di pantai, itu beda-beda ya. Misalkan dari pakaian, kalau kita tidak perlu yang kalau kita kan kalau dingin perlu yang tebal ya. Kalau mereka yang di pantai kan panas, nah itu yang tipis-tipis, itu bisa jadi contoh. Kemudian ada tingkat pendapatan juga, ini tentunya beda-beda. Misalkan orang yang kemarin Bapak sudah jelaskan, ada yang berpendapatan di bawah 1 juta, ada juga yang lebih dari 10 juta, bahkan miliaran ya. Nah, ini beda-beda. Kemudian yang kelima ada tingkat kemajuan. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sebab berikan contoh, misalkan dulu tidak mengenal HP. Ya, sekarang kita mengenal HP. Karena kita sekarang mengenal HP dan HP itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, maka ini berbeda. Dulu waktu Bapak kecil tidak mengenal HP ya. Nah, sekarang kamu mengenal HP. Ya, seperti itu, ini perbedaan iptek.
Dan yang terakhir ada yang perbedaan dari status sosial. Ini kemarin sudah jelaskan ya, perbedaan antara orang miskin dan orang kaya, antara bawahan dan atasan ya, antara karyawan dengan direkturnya dan seterusnya ya. Oke, baik. Selanjutnya jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, apa saja kalian masih ingat yang kemarin? Ya, Bapak tayangkan lagi ya, jenis-jenis barang pemuas kebutuhan. Apa saja itu? Nah, ini ya kamu tinggal lihat, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan individu, kebutuhan kelompok. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan ya pokok yang dibutuhkan oleh semua orang, dan jika tidak dipenuhi kehidupannya akan terganggu. Bapak sudah menjelaskan ya, kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus segera diadakan. Kebutuhan sekunder ya ini kebutuhan yang bisa ditunda tapi harus segera, kalau begitu membutuhkan segera dipenuhi. Kemudian kalau kebutuhan tersier, nah ini kebutuhan yang bisa ditunda ya. Itu dengan catatan apabila kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi, maka bisa ke kebutuhan tersier ya, yang ketiga ya. Kemudian kebutuhan jasmani itu sudah kemarin dijelaskan, itu ya kebutuhan yang sifatnya fisik ya, contohnya kebutuhan makan, makanan dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan rohani ya, kebutuhan untuk mendapatkan kenyamanan atau ketenangan hati ya, sifatnya jiwa ya, seperti kebutuhan dalam beribadah ya, berdoa, atau juga kebutuhan kasih sayang ya, itu adalah kebutuhan rohani. Kemudian ada juga kebutuhan sekarang ya, dan kebutuhan yang akan datang. Ini dia dari waktu ya. Kalau kebutuhan jasmani rohani itu dari sifatnya ya. Nah, selanjutnya kebutuhan individu, ini dilihat dari ya kebutuhan ya, objek subjeknya ya. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, ini yang kebutuhan individu ya kita sendiri, kalau kelompok ya masyarakat. Ya, itu ya yang tiga jenis-jenis kebutuhan atau barang pemuas kebutuhan manusia. Yang selanjutnya perhatikan mengenai alat pemuas kebutuhan. Nah, ini kita kalau membutuhkan sesuatu tentunya harus segera atau harus dipenuhi ya. Apa yang dapat memenuhi kebutuhan, yaitu alat ya, alat pemuas kebutuhan atau pemenuh kebutuhan ya. Bisa perhatikan apa saja, ini ada 9 ya. Ada barang bebas, barang ekonomi, barang produksi, ada barang konsumsi, ada barang substitusi, ada barang komplementer, ada barang mentah, ada barang setengah jadi, ada barang jadi ya. Yang pertama barang bebas yaitu alat pemenuh kebutuhan yang bisa didapatkan secara gratis atau tanpa pengorbanan. Contohnya yang kemarin sudah dijelaskan, menghidupkan udara bebas oksigen ya, mendapatkan sinar matahari. Nah, kita kalau ingin berjemur kan tidak usah bayar ya. Berapa sinar matahari? Nah, nggak bayar, itu gratis semuanya dari Allah SWT ya. Kemudian ada barang ekonomi, itu adalah alat pemenuh kebutuhan yang membutuhkan pengorbanan untuk memperoleh. Misalkan kita harus membeli dengan pakai uang ya, makan minum itu kalau kita makan di warung itu harus bayar ya. Kalian juga pernah mengalami ya, bahkan mungkin
tidak membayar karena lupa. Itu jangan dilakukan ya. Kemudian ada barang substitusi atau barang komplementer. Ya, apa itu bedanya? Kalau barang substitusi, barang yang dapat saling menggantikan fungsi barang lain secara sempurna. Misalkan minuman ya yang mereknya A itu dapat menggantikan minuman yang mereknya B ya. Itu substitusi, jadi bisa mengganti. Beda dengan barang komplementer. Kalau barang komplementer ini barang yang saling melengkapi dan lebih berguna jika digabung dengan barang lainnya. Misalkan HP dengan kuota ya. Kalau HP-nya aja tanpa kuota kita seperti kurang. Apalagi kalau kuota saja tidak bisa dipakai kalau tidak ada HP ya, tidak ada handphone. Nah, itu barang komplementer. Kemudian ada barang mentah ya. Barang mentah itu adalah bahan baku ya yang belum sama sekali mengalami proses pengolahan. Ya, misalkan di sini benang ya atau kapas. Kemudian ada barang setengah jadi. Itu bahan baku yang telah diolah tetapi belum bisa digunakan secara maksimum ya oleh kita. Contohnya benang tadi kalau diolah menjadi kain. Nah, kain belum begitu bermanfaat ya. Beda dengan barang yang sudah jadi, yaitu barang pakaian, berupa pakaian atau baju ya yang bisa dipakai. Nah, seperti itu ya contoh-contoh alat pemuas kebutuhan. Harus diingat-ingat, ini ada kurang lebih ada 9 ya. Selanjutnya Bapak berikan aktivitas ya buat kamu. Ya, Bapak sampaikan di sini. Ya, Bapak sampaikan di sini ada mengenai teks ya bencana COVID-19. Saat ini seluruh dunia sedang menghadapi wabah penyakit virus corona atau COVID-19, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan bahwa penyebaran virus corona di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bencana nasional. BNPB dan BPBD daerah telah melakukan pengadaan barang untuk menangani COVID-19 yang bersumber dari APBN ataupun APBD 2020. Anggaran tersebut dibelanjakan untuk pengadaan alat pelindung diri, APD, dan pengobatan. Pengadaan barang tersebut masih terbatas karena ketersediaan stok barang di tingkat produsen belum ada, sehingga beberapa daerah atau wilayah di Indonesia masih mengalami kekurangan dan sulit mendapatkan masker, hand sanitizer, disinfektan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Ya, itu teksnya. Nah, dari permasalahan tersebut coba Anda beri pendapat sepengetahuan yang Anda dapatkan tentang seberapa berbahayanya virus corona itu. Nah, itu yang jadi tugas ya buat kamu dari Bapak. Silakan kamu tulis atau ketik dalam Word ya, kemudian hasilnya dikirim ya lewat Google Classroom atau ya sudah lewat Google Classroom supaya Bapak bisa melihat ya. Seperti itu, nanti Bapak periksa, mudah-mudahan ya. Seperti itu saja untuk pertemuan kedua ini ya. Diharapkan ya kamu masih tetap semangat belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.